bunda dan adik-adik, selamat datang di Kana, Karya Anak. Saat ini kita sudah memasuki sesi 3 di bulan Maret dengan tema Cinta. Karya Anak adalah kegiatan seputar bermain dan belajar bagi anak dan tentunya media informasi bagi para orang tua. Di Kana banyak kegiatan yang seru loh yang bisa dilakukan bersama ayah bunda dan adik-adik semua. Karena semua anak bisa berkarya dan mencoba hal baru dengan aman dan mudah. Hari ini Kak Putri akan menemani ayah bunda dan adik-adik semua beraktivitas di sesi ini. Sudah siap? Hari ini kita akan membuat bola-bola coklat. Kita siapin dulu yuk alat dan bahannya. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama kita siapkan satu mangkok berisi 10 biskuit. Adik-adik bisa pakai biskuit apa saja kesukaan adik-adik. Lalu kita siapkan juga mentega. Setelah itu ada ulkan. Lalu kita sediakan 2 sendok makan. Lalu ada 2 topping yang kita sediakan, ada meses dan juga ada wafer. Wafer dan mesesnya bisa adik-adik pilih sesuai selera adik-adik. Dan juga kita sediakan kental manis putih atau rasa vanila dan kental manis coklat. Nah, tidak lupa juga kita sediakan sarung tangan plastik supaya tangan kita bisa tetap bersih. Nah, dan yang terakhir kita juga sediakan kompor untuk kita memanaskan mentega. Nah, karena ada penggunaan kompor, jadi adik-adik mohon bantuan kepada ayah dan bunda ya. Pertama, sekarang kita hancurkan dulu biskuitnya ya. Udah taruh di mangkuk, terus kita hancurkan dengan ulkan. Wah, ulkannya berat ya adik-adik. Jadi kalau ada yang masih keberatan boleh dibantu sama ayah dan bunda. Dihancurkan terus sampai benar-benar hancur dan menjadi serpihan. Dihancurkan sampai jadi halus dan serpihannya kecil-kecil. Oke, kalau sudah, kemudian kita sisihkan dulu. Dan adik-adik silakan siapkan kompor dan mentega. Oke, sekarang langkah selanjutnya adik-adik ambil 2 sendok makan mentega, lalu kemudian dicairkan ya. Kita ambil 2 sendok makan mentega. Oke, kita tunggu sampai menteganya mencair. Ada yang bisa cium? Wangi apa? Nih, kita taruh menteganya sampai mencair. Adik-adik, pastikan didampingi oleh ayah dan bunda ya, karena kompor ini panas dan berbahaya kalau dilakukan sendirian atau oleh orang dewasa lainnya. Setelah sudah cair dan wanginya harum ya. Oke. Langkah selanjutnya kita campurkan mentega cair ke dalam biskuit yang sudah hancur. Siapkan sendok juga untuk kita mengaduknya, oke? Dituang. Hati-hati ya menuangnya karena menteganya panas. Oke, setelah semuanya dituangkan, kita aduk-aduk. Kenapa sih Kak kita harus pakai mentega? Adik-adik ada yang sudah pernah coba belum? Mentega itu rasanya apa ya? Ya betul, kayaknya adik-adik udah ada yang tahu nih kalau mentega itu rasanya asin. Nah, mentega itu ditambahkan supaya memberikan rasa asin di biskuit kita.
karena biskuitnya rasanya manis, kita kasih mentega supaya ada campuran rasa asinnya. Jadi masakan kita ada yang rasa manis, ada juga rasa asinnya. Nah, adik-adik diaduk-aduk dan pastikan kalau semuanya sudah tercampur dan mendapatkan mentega. Sampai tampilan biskuitnya agak basah seperti ini. Sudah? Nah, adik-adik, setelah kita sudah mencampurkan mentega cair dengan biskuit sampai adonannya agak basah, sekarang Kak Putri akan pakai sarung tangan. Adik-adik juga bisa pakai sarung tangan ya, yang tadi sudah disiapkan. Nah, kita pakai sarung tangan karena kita mau mengolah makanan, sehingga kita harus menjaga kebersihannya. Makanya kita memakai sarung tangan. Oke, setelah kita pakai sarung tangan, kita bersihkan dulu remahan-remahan biskuit yang ada di sendok. Untuk kemudian kita akan mengambil 2 sendok makan kental manis sesuai dengan selera adik-adik. Kalau di sini Kak Putri pakai kental manis warna putih atau rasa vanila. Oke, kita ambil 2 sendok. Lalu kita campurkan ke adonan biskuit kita tadi. Boleh kita sebarkan sampai semua biskuitnya mendapatkan kental manis. Wah, kelihatannya nikmat sekali ya. Nah, sekarang kalau sudah, saatnya kita mengaduknya menggunakan tangan. Oke. Wah, adik-adik boleh mengaduknya pakai tangan. Rasanya apa ya? Wah, kalau Kak Putri rasain ini masih ada biskuit-biskuit yang besar-besar. Teksturnya agak kasar ya. Betul. Wah, adik-adik bisa merasakannya di tangan, bisa diremas-remas. Oke, adik-adik boleh loh mencoba mengambilnya di tangan lalu diremas-remas. Wah, rasanya masih ada butiran-butiran yang kasar, yang besar, tapi ada juga yang halus. Wah, kalau sudah, pastikan semua susunya sudah tercampur dengan biskuit. Sampai adik-adik boleh coba sampai adonan biskuit adik-adik bisa dipadatkan seperti ini. Wah, bisa dijadikan satu ya, seperti ini. Nah, itu tandanya semua susunya sudah tercampur rata ke dalam adonan biskuit. Nah, sekarang adalah saatnya memberikan topping. Adik-adik bisa memakai meses warna-warni atau juga wafer kesukaan adik-adik. Nah, caranya adalah adik-adik boleh mengambil sedikit dari adonan biskuitnya lalu taruh di tangan kiri. Lalu adik-adik bisa bentuk sesuai keinginan adik-adik. Kalau ada yang mau bulat pipi, boleh Kak. Kalau ada yang mau bentuknya seperti bola-bola, juga boleh dibentuk-bentuk seperti bola. Boleh. Kalau ada juga yang mau bentuknya kotak aja Kak, boleh. Adik-adik bebas berkreasi sesuai bentuk kesukaan adik-adik. Oke, kalau kita sudah bentuk, Kak Putri sekarang bentuknya bola-bola. Kalau sudah dibentuk seperti bola-bola, kemudian adik-adik bisa masukkan ke meses. Wah, seru nih. Masukkan ke meses, lalu adik-adik bisa campurkan mesesnya, digulung-gulung sampai menutupi seluruh permukaan bola biskuit adik-adik. Wah, sampai seperti ini. Kalau sudah, kita bisa taruh di pinggir dan adik-adik bisa mengambil adonan yang lainnya. Ambil lagi adonannya, lalu kemudian dibentuk bola-bola. Oke. Adik-adik juga bisa berkreasi kalau di rumah adik-adik punya cetakan bentuk kura-kura, bentuk bintang, bentuk bunga. Adik-adik juga bisa banget loh untuk mencetaknya sesuai dengan bentuk yang adik-adik suka. Kita gulung-gulung lagi. Ya, gulung-gulungnya pelan-pelan aja
sampai semuanya tertutupi oleh meses coklat. Oke. Nah, adik-adik tadi kita sudah coba untuk memberikan topping meses. Nah, sekarang kita mau coba kasih topping yang wafer. Tapi kita lihat di sini wafernya masih kotak-kotak ya. Sekarang kita hancurkan lagi dulu pakai pulkan. Oke. Sampai hancur seperti tadi kita menghancurkan biskuit. Sekarang kita udah menghancurkan wafer yang putih tadi sampai jadi halus seperti ini. Sekarang kita mau coba kasih topping adonan biskuit kita dengan wafer putih ini. Oke. Wah, adik-adik bisa ambil lagi adonannya. Adik-adik bisa bikin adonan atau bola-bola yang kecil, yang besar, sesuai dengan kesukaan adik-adik. Ya, kalau sudah, sekarang kita taruh di biskuit kita, adik-adik. Wah, bisa ambil remahan biskuitnya terus ditaburkan, atau adik-adik juga bisa menggulung-gulungkannya sampai semuanya tertutup oleh wafer putih seperti ini. Wah, seru ya, seperti bola-bola salju. Nah, sekarang kita coba mau bikin yang kecil sekali. Adik-adik boleh ambil sedikit adonan biskuitnya, kemudian kita bentuk bola-bola seperti ini. Wah, jadi kecil, lalu kita taruh di wafer putih kita. Wah, kita ambil lalu kita taburkan, atau bisa juga kita gulung-gulung. Wah, seperti ini. Oke, kita taruh di sampingnya. Nah, adik-adik boleh memilih topping mana yang sesuai dengan selera adik-adik. Nah, sekarang coba kita bikin biskuit yang besar sekali bolanya. Wah, tadi kita sudah bikin yang kecil, sudah bikin yang sedang. Kita juga sekarang bikin yang bola-bola besar. Kita bikin bola-bola besar dengan topping meses. Kita taburkan atau kita gulung-gulung juga bisa sampai semuanya tertutup. Semua adonan biskuitnya tertutup kena meses. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita taruh lagi di sebelahnya. Nah, sekarang kita bikin yang besar. Lalu kita buat dengan topping wafer warna putih. Wow. Hari ini kita bikin berbagai bentuk dan berbagai ukuran bola-bola coklat. Kita gulung-gulung, kita taruh, kita taburkan di atas adonan. Ya, kalau sudah, kita taruh di sebelahnya. Oke, nah adik-adik lakukan terus sampai adonan biskuitnya selesai. Sampai adonan biskuit yang adik-adik bikin sudah habis semuanya. Kak Putri akan kasih meses lagi. Lalu taruh di pinggir. Nah, ini adalah adonan terakhir. Wah, kita langsung ambil semuanya. Wah, ternyata biskuit kalau dicampurkan dengan mentega cair dan juga kental manis bisa menjadi padat ya. Bisa menjadi bola-bola coklat yang padat. Wow, kelihatannya lezat sekali ya adik-adik. Nah, itu kenapa tadi kita berikan kental manis
ini berfungsi juga untuk bisa menempelkan meses dan juga wafer putih di adonan biskuitnya. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat bola-bola coklat. Tadi adik-adik sudah membuatnya ya bersama ayah dan bunda. Nah, sekarang kita cobain yuk bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Kak Putri mau coba yang kayak bola-bola salju yang ada wafer putihnya. Kita coba ya. Coba kita rasa, kira-kira ada rasa apa aja ya di bola-bola coklat ini. Ada rasa manisnya? Iya. Kayaknya kita juga ngerasain ada rasa asinnya ya. Jadi ada rasa manis, ada rasa asin. Terus waktu kita gigit, kira-kira bola-bola coklatnya lembut atau keras? Iya, betul, lembut adik-adik. Karena meskipun tadi biskuitnya keras, tapi setelah kita campurkan dengan mentega cair, dengan susu coklat, ternyata bisa merubah tekstur biskuitnya menjadi lebih lembut. Nah, tapi kita tetap masih ada nih tekstur yang keras atau tekstur yang renyah dari wafer-wafer yang melapisi adonan biskuitnya. Enak ya adik-adik? Nah, adik-adik di bulan dengan tema cinta ini, adik-adik bisa membagikan bola-bola coklat ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Bisa dengan ayah, bunda, kakak, atau juga adik. Nah, melalui pembuatan bola-bola coklat kita belajar tentang rasa dan tekstur ya tadi. Ternyata rasanya itu ada banyak di satu makanan. Bahkan ada 2 rasa tadi, ada manis dan juga asin. Lalu kemudian kita juga melatih motorik-motorik halus. Tadi inget nggak kita sempat ada proses meremas-remas adonannya? Betul sekali. Jadi kita bisa merasakan tekstur yang halus tapi juga tekstur yang kasar dari adonan biskuitnya. Melalui kegiatan ini juga kita semua belajar, ayah bunda juga belajar bisa memberikan instruksi kepada adik-adik dengan lebih terarah sehingga adik-adik bisa belajar melakukan sesuatu dengan lebih sistematis. Nah, sekarang Kak Putri mau tanya sama adik-adik, boleh dikasih tahu ke ayah dan bunda. Perasaan adik-adik setelah membuat bola-bola coklat ini kayak gimana sih? Ya, boleh dikasih tahu ya kayak bunda. Ayah bunda, aku hari ini perasaannya, kalau Kak Putri hari ini senang banget karena bisa membuat bola-bola coklat ini dan bisa sampai berhasil. Meskipun dengan bantuan, tapi kita semua bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, Kak Putri juga merasakan bangga loh karena adik-adik di rumah bisa menyelesaikan dan membuat bola-bola coklat ini bersama-sama dengan Kak Putri. Nah, selain itu, adik-adik itu juga bisa menyampaikan perasaan cintanya kepada ayah dan bunda. Adik-adik bisa mengucapkan terima kasih loh ke ayah dan bunda karena sudah membantu dan menemani adik-adik. Kalau begitu, kegiatan kita sudah selesai deh. Jangan lupa adik-adik boleh berikan like. Terus adik-adik juga bisa share video ini ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang lain supaya bisa bikin bola coklat sama-sama. Oh iya, adik-adik tolong ceritain dong di kolom komen di bawah kira-kira proses mana yang jadi bagian favorit adik-adik. Waktu meremas-remaskah, atau waktu masukin kental maniskah, atau waktu lagi membentuk bola-bola coklatnya. Share pengalaman adik-adik di kolom komen ya. Oh iya, buat ayah dan bunda, kalau mau bergabung ke komunitas ayah bunda lainnya juga, bisa langsung mengklik link yang ada di description box kita untuk bergabung bersama di grup orang tua di Telegram. Kalau gitu, sampai jumpa di sesi berikutnya di sesi kanan. Dadah!